Hompimpa Layum Gambreng, karya Habibullah. Kami bertiga terkepung di dalam sebuah gubuk kecil milik Makutil yang telah dikerumuni puluhan atau mungkin ratusan penegak hukum. Dengan desingan suara sirine yang berkoar-koar di luar dan suara pengeras suara dari pimpinan mereka yang membuat tubuh kami seakan membeku. "Kalian sudah terkepung! Kalian sudah terkepung!" Kami adalah perampok kelas kakap yang akan memenggal kepala korban kami bila berani melawan, dan tak segan membakar rumah korban kami bila tak ada sesuatu yang berharga di dalamnya. Namaku Roni, dan kedua temanku Amar dan Syahrul. Bukankah mendengar nama kami akan membuat korban kami ketakutan? Tentu tidak. Nama biasa begitu, mana mungkin membuat takut. Malah tertawa korban kami bila mengetahuinya. Maka dari itu ketika beraksi, kami tak pernah memperkenalkan diri sebelum memulai operasi bejat itu. Dan tidak sepatutnya pula kami memperkenalkan diri sebelum merampok. Perampok dari belahan dunia mana yang merampok dengan cara yang sopan seperti itu? Sudah ratusan bahkan ribuan rumah dan toko yang kami rampok. Sudah belasan bahkan puluhan rumah yang kami bakar. Sudah puluhan bahkan ratusan korban yang meregang nyawa. Maka jangan bertanya lagi seberapa sadis kami ketika merampok. Dan ingat, kami tak pernah memperkenalkan diri sebelum merampok. Namun hari ini berbeda. Ini adalah sebuah perampokan besar. Bukan rumah, bukan toko. Ini merupakan pengalaman perampokan pertama kami untuk sebuah bank. Jangan anggap ini hal yang biasa. Walau kami adalah perampok Kastaningrat, kelas kakap maksudnya. Bank memiliki teknologi tinggi untuk mengantisipasi terjadinya perampokan. Ada beberapa yang kami ketahui dan sisanya kami tak tahu. Yang kami tahu ada CCTV menyorot ke seluruh sudut ruangan dan pekarangan bank tersebut. Dan satpam yang tidak kami ketahui jumlahnya yang telah diberikan pendidikan sedemikian ketat untuk menghadapi situasi seperti saat ini. Dan sebuah alat komunikasi yang bisa langsung tersambung dengan kantor polisi terdekat hanya dengan sekali tekan. Jangan tanya lagi. Kami adalah perampok kelas kakap dengan segudang pengalaman merampok. Namun, baru rumah dan toko. Ini merupakan pengalaman pertama untuk sebuah bank. Bahkan salah satu bank terbesar di negeri ini. Tempat di mana para koruptor menyimpan uang haram mereka. Tempat di mana para kepala perusahaan membekukan uang investor mereka. Dan tempat di mana masyarakat menyimpan uang hasil jerih payah mereka. Maka kami mempersiapkan semuanya dengan sangat matang. Strategi pergerakan yang telah kami susun sedemikian rapinya, senjata yang kami gunakan, Desert Eagle Mark 19 pistol yang saya gunakan, AK-48 yang digunakan Amar, dan submachine gun yang digunakan Syahrul. Keren sekali bukan? Kami langsung menjalankan strategi yang telah dipersiapkan dengan sangat baik. Syahrul dengan jiwa perampokan yang telah mendarah daging, tanpa pikir panjang, langsung merobohkan salah satu satpam bank dengan submachine gun yang menghujam satpam itu dengan peluru 4,6 kali 30 mm. Bukan dengan tembakan ke atas kami memberi peringatan.
bukan dengan teriakan, "Angkat tangan, jangan bergerak, kami perampok." Dan bukan dengan memperkenalkan diri tentunya. Bukan itu, tapi kami langsung menembak semua satpam yang ada di bank itu. Yang kami percaya merekalah yang memegang alat komunikasi yang langsung terhubung di kantor polisi. Sadis bukan? Kemudian aku dan Amar menembak semua CCTV yang ada di semua sudut ruangan. Kami telah merencanakan ini sebaik mungkin, dan agar waktu perampokan ini berjalan sesingkat mungkin, kami langsung menodong salah satu pegawai dan menyuruhnya membawa kami ke brankas dan membukanya. Sungguh rumit bukan main brankas itu. Dengan pin yang sangat panjang, yang tak akan mungkin bisa untuk diingat perampok tak berpendidikan seperti kami. Untungnya, kami menodong pegawai yang tepat, yang bisa dengan luar biasa mengingat dan membuka brankas dengan waktu yang cukup singkat. Setelah terbuka, tanpa pikir panjang kami langsung memasukkan semua uang 3 miliar kira-kira banyaknya, langsung ke dalam karung yang telah kami bawa sebelumnya, dan segera bergegas lari dan pergi. Sampailah kami ke tempat pelarian kami, di gubuk sempit Makutil. Sebelumnya tertawa bahagia, kami setelah dengan sukses merampok bank, tanpa rasa berdosa sedikit pun telah membunuh satpam-satpam itu. Namun sekarang badan kami membeku. Wajah Syahrul yang awalnya tersenyum bahagia, tiba-tiba berubah menjadi ketakutan. Begitupun aku dan Amar. Suara sirine berkuar-kuar dari luar, dan suara dari pimpinan mereka, "Kalian sudah terkepung! Kalian sudah terkepung!" Sukses membuat aku, Amar dan Syahrul ketakutan dan saling pandang satu sama lain. Kami bertiga langsung meloncat dari tempat duduk kami dan melarikan diri, berlari sekencang mungkin lewat pintu belakang. Oh tidak, polisi-polisi itu mengejar kami. Kami dalam aksi baku tembak yang sangat dahsyat. Saling kejar-kejaran di area pemukiman yang warga yang kumuh, melewati sungai dan membelah area persawahan di kampung kami. Suara tembakan saling membalas. Dar, der, dor. Sial, aku tertembak di bagian kaki. Begitupun Amar, dan nasib paling buruk menimpa Syahrul. Syahrul tertembak di bagian dadanya, tepat di jantungnya. Aku dan Amar langsung dengan cepat diringkus oleh para polisi. Bukan polisi biasa tentunya. Ini merupakan polisi hebat dengan segudang prestasi menangani aksi perampokan seperti ini. Diringkuslah aku dan Amar dengan tangan terborgol, dan para awak media memburu dan membidik kami dengan kamera mereka yang menyilaukan. Sedangkan Syahrul telah digotong dan dengan kantong mayat berwarna kuning menuju mobil jenazah. Yang memborgol kami adalah Kampang. Beruntung sekali dia bisa berperan sebagai polisi. Dan yang berteriak-teriak seperti orang gila itu Tono, teman kami juga. Dia berperan sebagai pemimpin polisi. Padahal aku yang ingin sekali menjadi pemimpin polisi. Dan ada pula teman-teman kami yang lainnya yang berperan sebagai pegawai bank, satpam, tenaga medis, dan wartawan. Aku, Amar, dan Syahrul sebenarnya ingin sekali berperan sebagai polisi. Namun apa boleh buat, kami sudah kalah Hompimpa. Dengan terpaksa,
Kami harus menerimanya, memerankan tokoh perampok yang tidak manusiawi dan kejam. Namun senang, kami bermain sore ini bersama teman-teman di kampung kami.